Rahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, belajar lagi. Tadi pagi saya di Songgorungi Sabtu kelima, dan kita membahas lagi kitab Aqidah Imam Bukhari. Kita sampai poin yang kelima. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari berkata, ma ra'aitu fihim ahadan yatanawwalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya dalam pertemuannya dengan 1000 lebih ulama itu, beliau mengatakan tidak satu pun aku lihat mereka mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat yang tidak boleh dicela. Qala, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, berkata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, umiru ayyastaghfiru lahu. Generasi setelah sahabat diperintahkan untuk mintakan ampun mereka. Wadzalika qauluhu ta'ala, disebabkan karena ada firman Allah pada Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah iman lebih dulu. Ini dalam kitab tafsir maknanya para sahabat. Jadi memang ayat ini khusus buat sahabat, tapi juga bisa dimaknai secara umum, yaitu kaum muslimin pada umumnya. Dan janganlah kau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Kita minta jangan sampai dengki pada orang beriman yang telah mendahului kita. Ya Rabb kami, sesungguhnya Allah yang maha menyantun lagi maha penyayang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari menyatakan ini merupakan salah satu prinsip fundamental Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan kita dengan 3 kelompok. Satu namanya Syiah Rafidhah, yang kedua namanya Nawasib. Nawasib itu membenci Ali. Yang ketiga namanya Khawarij. Khawarij itu membenci mayoritas sahabat. Nah, permasalahan akidah terhadap para sahabat adalah salah satu masalah akidah yang terpenting yang telah menimbulkan perpecahan dalam umat Islam sejak zaman awal. Itu berarti kalau kita bersatu dengan membenci barang-barang tidak boleh, Pak. Sering saya contohkan ada 10 orang pemabuk, 2 korban. Ini sih 8 pasti protes. Nah, ideal biasanya nongkrong bareng kok saya atau melu. Dan kita bisa paham kalau yang 2 ini yang benar, yang 8 yang salah. Maka ketika membicarakan perpecahan, memang itu fakta, ada orang Syiah, ada orang Khawarij, ada orang Nawasib, itu ada. Sehingga Imam Bukhari tadi tegas menyatakan Ahlussunnah tidak boleh mencela sahabat Rasul. Kita diperintahkan untuk memohonkan ampun mereka. Kemudian tidak boleh ada kedengkian dalam hati terhadap mereka, dan kita diperintahkan untuk mencintai, memuliakan para sahabat, dan ini bagian dari iman. Nah, sahabat itu sinten atau bagaimana definisi sahabat? Disebutkan berasal dari kata sohibah yashabu suhbatan, yang berarti murofaqah, yaitu menemani atau muasyarah, bergaul atau mulazamah, menyertai. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan sahabat itu adalah as-sahabiyun man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata alal Islam. Yang namanya sahabat itu orang yang bertemu Nabi, melihat langsung, dan waktu bertemu dalam keadaan iman. Mengenai apa yang ketemu bukan iman ya, musyrik atau kafir. Atau ketemu tapi hatinya benci, ya itu munafik. Sayang kan, pun ketemu pun kepanggil tapi malah gak sesuai. Nah, sehingga syaratnya menjadi sahabat harus bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman, dan mati pun juga dalam keadaan Islam. Jadi kalau beriman sama Rasul yang matinya murtad, maka itu bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Definisi ini mencakup satu, orang yang bersama Nabi dalam waktu yang lama maupun sebentar, ketemunya sebentar, itu juga sahabat.
Kemudian yang kedua, orang yang meriwayatkan hadis atau tidak meriwayatkan. Jadi bukan berarti tidak pernah meriwayatkan hadis berarti bukan sahabat, bukan. Selama pernah kumpul bareng Nabi, pernah dilihat Nabi dan dia melihat Nabi, maka itu sahabat Nabi. Kemudian orang yang ikut dalam perang atau tidak ikut, ada nanti sahabat yang tidak pernah ikut perang, tidak ada, tapi itu juga bukan berarti itu berarti bukan sahabat. Nah, ada juga anak kecil yang bertemu beliau dalam keadaan beriman, itu juga sahabat. Nanti ada Abu Suhaib, bocah cilik ya, yang punya Nughayb, burung kecil. Nah, Nabi bertanya sama dia, ya Abu Suhaib pada ma'alan Nughayb, bocah cilik, anak musuh ciliknya lagi ngomong. Cara ini perjang wajib cilik. Nah, itu nanti yang bocah cilik itu ningu-ningu, sahabat kecil itu ningu-ningu. Nah, itu masuk dalam kategori sahabat. Nah, jumlahnya berapa? Disebutkan bahwasanya pendapat yang masyhur itu lebih dari 100.000 sahabat yang bertemu Nabi. Dalam Hujjatul Wada haji terakhir ada sekitar 100.000 sahabat yang hadir. Dalam Fathul Makkah ada 10.000 sahabat. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan as-sahabatu radhiyallahu anhum katsiruna jiddan. Para sahabat itu radhiyallahu anhum itu sangat banyak jumlahnya. Wa qadallahu al-hafidh hajar fil isabati aksar min asarati alafin sahabiyun bi asma'ihi. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan dalam al-isabah lebih dari 10.000 sahabat dengan nama-nama mereka. Terus Ibnu Hajar Asqalani itu ada punya kitab menyebutkan nama-namanya sebanyak 10.000. Nah, ini itu terus lebih banyak daripada itu. Nah, keutamaan para sahabat, satu, mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Rasul. Manusia terbaik dipilihkan teman terbaik, istri terbaik. Makanya kalau ada orang Syiah menghina istri Nabi dan menghina sahabat Nabi, dan mungkin menurut sosial koyo ngopo kan. Kalau ada kemudian orang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai Ali bin Abi Thalib ini pemuda terbaik, mantu Nabi yang juga dipilih oleh Nabi, kok malah dipateni kan? Jadi menurut koyo ngopo kan gitu. Makanya Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, ketika ini orang dipilih oleh Allah langsung untuk menemani Rasul, maka ini orang terbaik. Kemudian yang kedua, mereka menerima ilmu langsung dari Nabi. Ini simpul paling salah. Terus ada seorang sahabat itu yang ketika mendapat orang Khawarij itu berdalih dari kompleknya kaum muslimin di Madinah, masuk di satu lembah, tinggal di situ 6.000 orang. Beliau masuk sendirian setelah izin sama Khalifah Ali untuk mendapati, dan Khalifah percaya kalau dia ini bisa. Begitu masuk di situ, ketemu sama tokohnya, dia cuma mengatakan gini, kalian berpisah dari kaum muslim. Perhatikan, mana di antara kalian tidak ada satu orang sahabat pun. Tentu setelah diskusi panjang, itu closing itu tadi. Dan ini menjadi indikasi bahwasanya nek kelompok gak enak sahabat situ kan, berarti ini kelompok sesat. Tobat Pak, setengah atau 2/3 dari tobat. Karena ucapan yang sangat ringan tapi bisa dipahami. Nah, nanti Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. 3 kali periode itu ditangkap sama penguasa, dalam hal ini khalifahnya pada waktu itu, untuk menyatakan Quran itu makhluk, dia tidak mau. Nah, setiap periode itu ditekani ahli debatnya, dijak debat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal mungkin sepele. Nek tenang Islam itu benar, butuhno satu dalil. Nek Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab atau Ali pernah mengucapkan kata-kata ini. Nek aku main dengan dialog yang panjang, tapi intinya gini, Plato tidak bisa. Akhirnya mengalami keinginan pulang nggak karuan. Makanya tadi di sana saya bilang, agama itu mudah Pak. Mudah pun urusan ibadah, itu ditanya perintahnya, urusan muamalah ditanya larangannya. Nek enten perintahnya bab ibadah maklapai, nek boten enten larangannya bab muamalah semua boleh ajeng dengan lampahi. Kaidahnya al aslu fil ibadah at-tahrim illa madalat dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu enten gerakane, enten jumlahi, enten wacanane, enten dina tanggale sing ditetapkan, itu ibadah. Nek ibadah seperti itu, maka kalau ada perintahnya lakukan.
Tapi kalau muamalah al-aslu fil muamalah al-ibadah illa ma dalla dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu boleh mopo wae asal selama tidak ada larangannya. Jenengan tunjuk toyo petak angsal, ngombe tegal angsal, susu kambing boleh, susu sapi boleh, susu kuda liar boleh, susu babi tidak boleh. Jangan dahar daging ayam boleh, daging sapi boleh, daging kuda boleh, daging kebo boleh, daging anjing tak boleh bertani, daging babi sama boleh. Jangan dagang baju boleh, dagang makanan boleh, nek bajune kemudian ada gambar komento utuh tak boleh. Nek makanannya ada haramnya tidak boleh, karena larangannya di situ ada. Makanya benten atau bedakan antara muamalah sama ibadah. Ya, apa yang benar Allah. Dan itu kaidah dengan sampai mengingat dengan umpami ya, enggak hafal hadis, enggak hafal ayat. Nek ingat kaidah itu mudah. Dengan bijak nopo iki lho aku main dodolan iki melu kancane dodolan iki berarti muamalah. Berarti itu ini dodolan apa nih? Ini lho dodolan panganan. Ini ning lapangan Priagan. Oh iya, panganan apa nih? Donat kuwi. Bahane kentang. Iya saya tak kandhani. Nah, ngoten. Tapi nek yuk ngumpul yuk apa? Selawat nario sih. Apa kuwi? Selawat iki lho, cacahe petang 444 diwaca ngene. Dalile Mas dalil-dalilan kayamu koyo kiai dalil-dalilan lho, betul ngoten. Nek ibadah itu kita dalilnya paham gitu. Makanya ada masjid itu lucu banget. Kalau ceramah itu ngisi jelaskan tentang niat ini. Besok niku golongan orang-orang itu ceramah sendiri malah ngajak sholawatan ngoten niku. Jadi sering suruh malah jamaah yang sakit bingung gitu. Begini ngono termasuk tarawih. Tarawih niku ibadah nopo muamalah? Ibadah. Nah ibadah jenengan ikut sunnah Nabi. Jumlahnya pinten? Nah, banyak hadis itu 11. Oh jenengan kersa 23. Monggo ndak apa-apa. Bar 11 jenengan tambahi 12 lagi ndak apa-apa. Ning nek kebul, berarti sudah ndak benar karena syaratnya sholat itu nopo? Tumak ninah. Sholat 12 rakaat 5 menit rampung. Alah, mending 11 niku dengan rampung kanthi khusyuk, man qoma ma'al imam hatta yang sorif. Sapa wong sing ngadeg salat dari imam sampai rampung, berarti dari awal sampai witir, kutibalah yang mulailah tercatat salat separuh suntuk. Untuk enak. Rampung salat mundur napa ten griya ngobrol kali dawa kali putra ban sare esuk sahur. Gak ditambahi barang. Tapi nek kuwi terus jeng nambahi tidak apa-apa, nek komit. Pakai istiqomah namun ning Allahu Akbar, ngendren alamin alamin golin ngajaran hukum. Allah. Nah, rusak kan. Ya, ngoten niku lho. Dicetake bukan malah setan malah nesu. Alah, kowe iki yo pilihan dalan lho. Agama iki gak ngono iku cara maine. Wong jenengan catur yen maine napa nek jaran niku L ngoten niku lho. Terus napa melih ngoten sadene miring, cek ngoten niku sing kula ya lali niku ora tau ya. Nah, makanya niku aja jenengan usahakan untuk mengikuti masuk agama ngawur-ngawuran gak boleh gimana. Makanya Allah kembali ke sini. Mereka ini orang yang menerima ilmu langsung dari Allah. Makanya jangan sampai ya, mau dijelasin ayat ini hadis ini sahabat ini berpendapat ini si orang ngandel ya terus piye ya sampai ini yang ya ini anyaran dari ketua kamir terus semua kegiatan itu dibuat dengan kegiatan semacam itu cetaknya ini kira bener ini kira dalile usah malah suara rasa di sini ini banget betul ya apa itu nama Allah. Kemudian mereka berjihad bersama Nabi SAW.
Ini penghargaan. Bagaimana kemudian Islam itu bisa sampai kita, salah satunya ya semua atas izin Allah ya. Salah satunya adalah karena jasa para sahabat. Rasul nak jihad sendiri nggak mungkin. Zaman Mekah itu pengikutnya nggak belum banyak, tapi juga tidak diperintahkan untuk jihad. Begitu pengikutnya banyak, umatnya banyak, baru berangkat jihad. Nah, yang benar-benar bersama ini para sahabat. Kemudian mereka juga menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ke Cina ada, ke Yaman ada. Dan ini yang dikirim orang-orang yang sudah dikader. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman itu kayak imam itu ngancani Nabi kalau itu kita mulai. Buatan wakon preman pasar tobat terus esok mendakwah nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Akhirnya mungkin kontennya ngawur, ramah. Allah itu maha rahman, maha rahim. Sampai itu sampai itu bagus. Saking rahman dan rahimnya orang kafir akan dimasukkan surga. Wah, iya kita ini. Nah, makanya nggak bisa nih kayak gitu. Makanya kan kalau ada teman-teman saudara-saudara yang seperti itu yang minta izin dakwah, ceramah dan ini kan takut ya cuma nopo, ngomong bapak tidak ya menalon. Tanya saya apa mas, materi mas. Yang tadi gitu. Jadi nanti ini harus difilter. Kalau enggak nanti bingung. Tapi kita mati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah saksi atas kebenaran risalah Nabi. Saking mereka mensaksikan sampai Nabi itu mengatakan nek kamu infak emas segede gunung Uhud, terus sahabat itu segede satu mut satu celowokan yang Nabi, pahala mereka gak akan bisa kamu hubungi dengan infak yang segede gunung Uhud. Menunjukkan bahwasanya amal itu banyak itu bagus, tapi landasannya iman yang kuat itu lebih mantap. Tapi kalau kemudian banyak tapi berdasarkan iman yang tidak bagus, akidah yang tidak lurus, maka di situ amalnya nilainya menjadi kecil. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalilnya yang pertama, Quran surat Al-Hasr ayat 10 tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tadi. Nah, ayat ini menunjukkan generasi setelah sahabat diperintahkan untuk memohonkan ampun buat para sahabat. Yang kedua, tidak boleh ada kedengkian dalam hati terhadap para sahabat. Makanya kalau hati heran si aku ini soalnya lepol karo sahabat. Ngoten niku yo wong Indonesia yo enak sing melu enak sing katoke. Yo jelas iki ngoten niku padha kaya sing ten Iran niku. Dari itu kesehatan Pak Diki, ulama Iran itu dia mengatakan yang kenapa kita benci sama Umar bin Khattab? Kenapa kita benci sama Abu Bakar As-Siddiq? Karena mereka yang telah meluluh lantahkan kekuasaan Persia, Raja Persia yang pada waktu itu menjadi negara ada kuasa. Jadi dendam masa lalu yang dibawa. Padahal kalau dia mau mikir, jadi aku juga bersyukur dibawa dari menyembah Nabi menuju menyembah Allah. Kan harusnya renang gitu. Makanya kalau kemudian ada orang-orang yang dulu keliru, kemudian sudah diajak tobat, harusnya yang dulu sempat mendakwai ini jangan dibenci. Aku saya itu ngaji, aku ada kalau mau kaya. Soalnya kan dia kalau kayak aku mau sirik, mau musik itu saat ini itu saatnya aku mau. Soalnya dia tidak sih buting-buting aku ya. Artinya kalau memang ada wasilah bertobatan dari orang tertentu, memang dulu kita sempat kontra. Nah begitu kita sudah sama di atas yang sama, ya harusnya bersama setelah mencaci dan mencela. Nah kemudian yang ketiga, para sahabat adalah saudara kita dalam iman yang harus kita cintai. Mencela sahabat adalah pelanggaran pada ayat ini tadi. Kemudian ayat yang kedua disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi sahabat muhajirin ansar disebut dan orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan orang yang mengikuti itu, dan mereka pun meridhoi pada apa yang Allah ridhoi, maka Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah ridho pada sahabat muhajirin dan ansar, dan ridho Allah ini berita kalau mereka itu bukan manusia biasa.
mereka itu manusia pilihan, dan mencela orang yang Allah ridhoi adalah bentuk keberanian, kelancaran kepada Allah. Kemudian yang keempat, syarat mengikuti mereka adalah dengan ihsan, bukan dengan mencela. Makanya sahabat itu belum biasa, pernah salah, pernah khilaf, mungkin dia pernah berselisih di antara mereka, tapi itu wilayah mereka yang mereka nanti akan diampuni oleh Allah karena mereka orang-orang pilihan. Maka kita orang yang setelahnya tidak usah membahas itu. Mungkin akan ngomong sahabatnya sampai tapi Muawiyah dulu ini. Padahal itu masih sedulur Nabi satu. Yang kedua, penulis wahyunya Nabi. Ini orang penting Nabi. Nah, dalam beristihad mungkin keliru, mungkin ada kesalahan, itu wilayah istihadiyah. Orang istihad itu kalau berpegangan pada kaidah yang benar, nek salah itu tetap dapat pahala satu, nek benar pahala dua. Dan kita orang setelahnya tidak usah ikut-ikutan nimbrung pada permasalahan yang sudah melewat. Nah, orang Syiah itu sibuk boleh kesalahan sahabat ini, sahabat ini, sampai akhirnya ini nanti kafir gitu. Sampai istri Nabi itu dikafirkan, sampai dengan ningali ke YouTube. Niku mereka itu nek syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tambahane wa asyhadu anna Abu Bakar, Umar, Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Dan saya juga bersaksi kalau Abu Bakar, Umar, kemudian Aisyah, Hafsah, Utsman masuk neraka. Coba wah tegel ngomong. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kalau dulu Ustaz saya ngomong kadang mereka itu saking ngajal ini keset tulisannya Umar, Abu Bakar. Nah, waktu kan tulisannya apa? Will Tommy itu loh. Ini tulisannya Abu Bakar, Umar, Tommy. Padahal itu orang yang paling dicintai Nabi. Tapi mudah ditanya, siapa laki-laki yang paling dicintai Abu Bakar? Kalau wanita, ya anaknya Aisyah. Makanya kalau sampai dikafirkan, berarti mungkin si rasa tahu. Tak mungkin dia orang baik berani mengkafirkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini kok poin yang kelima, sebenarnya masih banyak, tapi saya harus lanjut sama lari-lari yang itu dan Roma itu. Ya, poinnya saya ulangi, akidah yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dari 1000-an lebih ulama. Yang kelima adalah saya tidak pernah mendapati seorang pun dari ulama 1000 lebih itu yang saya temui mereka mencela sahabat Nabi SAW. Mereka semua takdim, dan bahkan Ibunda Aisyah mewanti-wanti kita untuk memintakan ampun buat mereka para sahabat. Caranya doa, yaitu doa Quran surat Al-Hasr ayat 10, Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, pramila nek jenengan kenapa niki umpamanya kalau Jumat membaca ini dengan insya Allah sudah terwakili. Nah, terus termasuk etika yang ada di dalam ini, bab ini, materi ini. Itu ketika kita menyebut nama sahabat, kita tambahkan doa radhiyallahu anhu kalau laki-laki, radhiyallahu anha kalau perempuan, radhiyallahu anhuma kalau dua, kalau banyak radhiyallahu anhu. Misal Umar bin Khattab ingat yang sepahin dalam Islam, berarti radhiyallahu anhu. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab, ini berarti kan putrane Umar bin Khattab. Putrane Umar bin Khattab Islam, bapaknya Islam, berarti radhiyallahu anhuma. Nah, misalnya disebutkan sahabat-sahabat Nabi adalah si A, si B, si C, si D gitu kan. Berarti kan lebih dari dua, berarti radhiyallahu anhuma. Disebutkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Oh, istri Nabi dua, Aisyah dan yang lainnya radhiyallahu anhuma. Oh, istrinya disebut semua, misalnya lebih dari tiga, radhiyallahu anhunna. Nah, terus itu bentuk kita mentakdimi, menghormati, bentuk kita meyakini mereka ini orang-orang yang pilihan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani manusia pilihan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.